Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Wijaya, selaku moderator dari hasil diskusi LSPB HG7. Sebelumnya, mari perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nama saya Marcella Wijaya, selanjutnya ada Yew Frans Eni, selanjutnya ada Halda Sosabila, selanjutnya ada Ismira Rizka. Materi untuk HAM akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian hak asasi manusia. Pertama dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ada dari Lea Levin dari bukunya. HAM yang berarti Human Rights meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone. Hak-hak yang melekat pada manusia yang tampaknya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya ada pengertian HAM dari Baharudin Lopa. Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa atau hak-hak yang bersifat kodrati. Selanjutnya ada jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM itu ada 6. Yang pertama ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, memasuki organisasi sosial politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Ini tertera pada pasal 28D dan pasal 28E. Selanjutnya ada hak asasi sosial budaya atau social and cultural rights, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kebebasan bergaul dalam masyarakat, kebebasan berhasil karya, dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Tertera pada pasal 28C ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Yaitu melalui HAM ini, maka setiap manusia memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama dalam hal tata cara pengadilan tanpa didasari oleh kasta, ras, status ekonomi, dan lainnya. Selanjutnya itu ada hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu HAM ini berhubungan dengan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Selanjutnya itu ada hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat pasal 28A, pasal 28B ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, pasal 28G ayat 3, dan pasal 28I. Selanjutnya yang terakhir, itu ada hak asasi ekonomi atau economy rights, yaitu hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk memiliki sesuatu barang, seperti rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lainnya, hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, hak berusaha memperoleh penghidupan yang layak, dan sebagainya. Terdapat pada pasal 28D ayat 2 dan pasal 28H ayat 1. Selanjutnya, ada perlindungan HAM di tingkat internasional. Yang pertama itu ada Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB dibentuk pada 15 Maret 2006 di Jenewa oleh Majelis Umum PBB sebagai pengganti Komisi HAM PBB yang dibentuk pada 1946. Komisi HAM PBB dibentuk untuk tujuan mendukung United States Economic and Social Council atau ECOSOC untuk menghindari perebutan kekuasaan dan agenda nasional seperti Security Council and General Assembly di PBB. Tahun 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendirikan Komisi HAM
yang terdiri dari 53 negara utusan-utusan dari PBB. Komisi dan Dewan HAM PBB menjadi lembaga yang mewadahi negara-negara untuk menyatakan segala bentuk dukungan terhadap HAM di dunia. Selanjutnya ada Badan Traktat PBB. Komite-komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia tertentu. Badan-badan ini diatur oleh perjanjian masing-masing dan terdiri dari Badan Pengawas Komite Hak Anak, Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Komite Hak Penyandang Disabilitas, Subkomite Pencegahan Penyiksaan, Komite Menentang Penyiksaan, Komite tentang Penghilangan Paksa, Komite Hak Buruh Migran, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial. Sekian presentasi saya tentang hak asasi manusia. Selanjutnya akan disampaikan presentasi berbangsa dan bernegara oleh Yahya Fransani. Kepada Yahya Fransani, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selanjutnya untuk subtopik berbangsa dan bernegara akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, dari kata bangsa, itu menurut Friedrich Ratzel, bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat atau kemauan untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Kemudian menurut Roger Hasseltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Jadi, dapat disimpulkan berbangsa adalah manusia yang terkait dalam suatu kelompok yang terbentuk karena adanya hasrat untuk mencapai persatuan antara manusia dan juga tempat tinggalnya, dan bernegara adalah manusia yang berada pada kelompok untuk menjalankan suatu wewenang yang diikuti oleh semua masyarakatnya. Lanjut. Kemudian penerapan berbangsa dan bernegara. Penerapan berbangsa dan bernegara ini semuanya berpedoman atau berdasar pada dasar negara, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung juga sudah pasti sila 1 sampai sila kelima, di mana masing-masing sila itu memiliki nilai masing-masing dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling menghormati, toleransi, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Lanjut. Kemudian ada penghambat atau pendukung mencapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, penghambatnya. Semakin tipisnya kesadaran pemuda peduli terhadap tanah airnya. Di mana sekarang kebanyakan fokus dari anak-anak muda itu sudah mulai melenceng atau tidak fokus kepada tujuan berbangsa dan bernegara sendiri. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata, di mana banyak daerah-daerah di Indonesia yang pembangunannya tidak merata, bisa dilihat seperti bagian daerah-daerah di timur, itu pembangunannya tidak sama seperti pembangunan di wilayah barat Indonesia. Yang ketiga, tidak efektifnya sistem pemerintahan, di mana banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau bahkan tidak mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sendiri. Kemudian pendukung untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yang pertama rasa bangga dan cinta tanah air. Karena dengan adanya rasa bangga dan cinta tanah air, kita semakin memiliki semangat yang tinggi dalam mendukung bersama-sama mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pemerintahan negara yang bekerja dengan baik. Bila pemerintahan negara bekerja dengan baik, maka rakyat juga akan semakin memiliki semangat yang tinggi dan juga bisa bersama-sama, yaitu antara pemerintah dan juga masyarakat, dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keadilan dan sikap toleransi antar masyarakat, di mana semua masyarakat itu bila saling menghargai, itu tidak akan terpecah belah dan sama-sama
mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Aulia Sasabiaram. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai hak warga negara. Sebelum masuk ke pengertian hak warga negara, saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep dari warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang dari warga negara itu. Jadi pengertian hak warga negara adalah hak-hak sebagai manusia yang diterima setiap orang di dalam konteks suatu negara di mana saja orang tersebut berada. Boleh di next. Selanjutnya, pentingnya pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara setara dan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Jika hak sebagai warga negara tidak terlaksana dengan baik, maka warga negara tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan optimal. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika hak tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada kewajiban. Dan jika kewajiban tidak dilakukan, maka warga negara tidak dapat menuntut hak-haknya sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di next. Contoh hak warga negara. Yang pertama yaitu ada pasal 28B, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu ada pasal 28A, tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Isinya yaitu setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga yaitu pasal 28B ayat 1, mengenai hak untuk pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum. Selain itu terdapat pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum, pasal 27 ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 30 hak atas pembelaan negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas budaya, pasal 33 hak atas perekonomian, dan pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ismira Rizka. Oke, terima kasih Ella atas persilahannya. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah kewajiban warga negara. Kewajiban bersumber dari Jurnal Usuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kewajiban merupakan suatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku agar hak-hak kita dapat dipenuhi. Jadi ketika kita pengen hak-hak kita dipenuhi, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ialah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh seorang warga negara agar hak antara warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam negara dan bermasyarakat. Peranan mahasiswa ini sebenarnya banyak sekali. Ada di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Di bidang psikologi, itu membantu agar masyarakat tetap tenang atau waras dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan dalam bernegara dan bermasyarakat, bersumber dari wacana yang tersedia di EMAS, mahasiswa memiliki kewajiban memikirkan dan mengembangkan tujuan bangsa karena mahasiswa merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan bangsa. Selain itu, bersumber dari Trisatria Pramuka pada poin kedua, yaitu ikut serta membangun masyarakat. Maksudnya,
Di sini mahasiswa memiliki peranan penting. Mahasiswa sebagai agent of change juga memiliki peranan penting untuk ikut serta membangun masyarakat. Di sini sedikit diskusi hasil diskusi sama kakak saya. Mahasiswa itu memiliki peranan penting untuk ikut serta membangun masyarakat, bukan untuk merubah negara. Jadinya saya, Ismira Rizka, selaku mahasiswa baru, mengajak teman-teman semuanya untuk ikut serta membangun masyarakat. Udah itu aja yang saya tekankan, kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada materi yang terlewat ataupun materi yang tidak dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Selanjutnya ada keterkaitan antara LSPB yang akan dibicarakan oleh Ismira. Pada Ismira, silakan waktunya dipersilakan. Oke, ketertarikan antara LSPB. Ketika cakupan materi kita ketika mahasiswa memahami tentang pentingnya HAM, pentingnya berbangsa, bernegara, dan kewajibannya sebagai warga negara, maka dari itu mahasiswa harus ikut serta dalam membangun masyarakat. Selanjutnya ada refleksi yang akan disampaikan oleh Eni. Kepada Eni dipersilakan. Oke. Berdasarkan semua cangkupan materi yang sudah kami bahas, kita bisa merefleksikan bahwa negara Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja atau berada di kondisi yang tidak aman. Kita bisa lihat dari banyak sekali kasus-kasus yang belum terselesaikan dengan baik, dan bahkan masih banyak hambatan-hambatan yang datang, baik internal yaitu di dalam negara sendiri, berasal dari kita sendiri, atau bahkan eksternal dari luar negeri. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa yang bisa kita lakukan itu menerapkan segala macam subtopik-subtopik ini, yaitu hak asasi manusia, berbangsa dan bernegara, kewajiban dan juga hak warga negara dengan baik dan benar sesuai porsi kita sebagai agent of change, agar tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia ini bisa tercapai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kesimpulan sekaligus penutup dari presentasi kami hari ini, yaitu seluruh subtopik yaitu HAM, berbangsa dan bernegara, hak warga negara dan kewajiban warga negara memiliki keterkaitan sesuai dengan konsepnya masing-masing, dan warga negara sebagai pencermin dari bangsa Indonesia yang seharusnya menekan hal-hal tersebut dalam kehidupan demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang diinginkan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok HG7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.